Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan share-nya kakak, selamat mendengarkan. Setelah bertahun-tahun, itu benar-benar tidak berubah sama sekali. Kecuali menindas yang sedikit dengan lebih banyak, menindas yang lebih sedikit dengan lebih banyak. Wacana yang menghina secara bertahap muncul di dunia, dan ketika wacana itu jatuh, kepingan salju jatuh dari langit dan mendarat di tanah, dan tiba-tiba seluruh tanah tertutup lapisan es dingin. Lapisan es ini menyebar dengan cepat, dan semua sosok di tanah berubah menjadi patung es saat ini. Hanya beberapa pembangkit tenaga tingkat tertinggi abadi yang merasakannya pertama kali, dan menggunakan kekuatan internal mereka untuk membentuk perisai pelindung tebal di luar tubuh mereka, sehingga menghindari krisis ini. Sungguh kemampuan atribut es yang menakutkan. Bahkan dewa pertempuran menjadi sangat ketakutan ketika mereka melihat kedinginan ini. Tentu saja, mereka juga tahu betul bahwa hanya ada satu orang di seluruh dunia yang dapat menampilkan kemampuan atribut es semacam ini, Tian Sui nomor 2 dalam daftar. Mengalahkan negara. Dalam kehampaan, dua sosok secara bertahap keluar, dan dalam sekejap mereka menjadi eksistensi yang paling mencolok di dunia. Orang di sebelah kiri mengenakan gaun merah panjang, memancarkan pesona yang tak terbatas, kulitnya selembut krim, dan sepasang bibir merahnya yang halus memancarkan godaan liar, sudut mulutnya sedikit terangkat, dengan sedikit menghina, dengan sepasang mata yang memikat hati orang, daya tarik alami itu membuat orang kehilangan akal dalam sekejap, tetapi hanya berdiri di sana membuat banyak orang merasa kedinginan. Lagi pula, hanya satu orang ini yang telah menghalangi benua ini untuk waktu yang lama, dan sama sekali tidak dapat diakses oleh orang biasa. Wanita lain mengenakan gaun panjang berwarna biru, dengan sosok ramping, dan kerudung putih di pipinya menutupi wajahnya, tetapi ada lebih banyak ketidakberdayaan di matanya. Saat kedua orang ini muncul di sini, kesombongan di pihak manusia tiba-tiba menghilang. Jika penguasa makam darah dan Sanqian Ruoshui membuat mereka marah, maka yang dibawa oleh kedua orang ini adalah ketakutan, yang berasal dari ketakutan di dalam jiwa, mereka sama sekali tidak berada pada level yang sama. Apakah kamu ingin melanjutkan? Tapi tanganku sedikit gemetar, aku tidak sengaja membunuh mereka, jangan salahkan aku. Suara main-main King Guo terdengar saat ini, dan tiba-tiba dunia hening saat ini. Ancaman Ci Guo, mengapa mereka ada di sini? Pada saat ini, para dewa petarung semuanya gila, bahkan dua dewa petarung, Gu Tianxin dan Gu Tianjun, secara bertahap merasa sedikit lebih takut saat melihat kedua orang ini. Mereka tahu dengan jelas bahwa Si Muyu telah membawa kembali api dan air surgawi, tetapi Si Muyu tampaknya tidak melakukan apa-apa setelah membawa mereka kembali, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka dapat memulihkan tubuh manusia mereka lagi. Selain itu, kekuatan mereka juga telah kembali, dan mereka cukup kuat untuk menekan segalanya di puncaknya. Pada saat ini, tatapan Suner dan Murong Qingcheng berangsur-angsur tertuju pada sosok itu, dan mereka tidak bisa menahan sedikit keterkejutan di wajah mereka, tetapi mereka lebih bingung, mereka tidak tahu mengapa mereka berubah menjadi sosok ini, sebuah situasi. Kamu telah bekerja sangat keras. Hanya saja beberapa hal tidak dapat dicapai dengan kerja keras. Selanjutnya, serahkan pada kami. Sudah waktunya benua ini diam. Tampaknya tahu persis apa yang dipikirkan Suner dan Murong Qingcheng, dan Qingcheng secara bertahap berbicara di dunia ini dengan kata-kata yang agak tidak berdaya. Namun, kekecewaan dalam kalimat ini bisa dibayangkan. Karena tidak ada cara untuk mengubah status quo dengan cara yang lembut, lalu gunakan cara yang paling kejam untuk menyelesaikannya, mereka tidak pernah takut pada siapapun. Api keemasan naik dari tubuh Qingcheng, dan kemudian berkumpul di atas kepalanya. Dalam sekejap, itu memancarkan api panas seperti matahari yang terik, dan panah emas panjang ditembakkan langsung ke tanah. Segera, es yang menutupi tanah juga dengan tenang meleleh saat ini, dan Qingcheng juga berkata dengan ringan, mari kita berhenti di sini untuk masalah hari ini. 10 hari kemudian, di jurang tak berujung, kita akan menang, dan pengadilan suci penciptaan akan menang. Kami mendominasi, dan manusia menjadi budak. Anda menang, manusia mendominasi benua, dan tidak akan ada tempat bagi kami di benua penciptaan. Sepertinya deklarasi perang, sepertinya provokatif, sepertinya menyemangati. Tidak ada yang tahu apa yang ingin dilakukan wanita luar biasa ini. Namun, semua orang tahu bahwa orang ini masih berdiri di sisi berlawanan dari manusia, dan dia juga memiliki kekuatan yang kuat, yang begitu kuat hingga menakutkan. Langit menuangkan air ke pedesaan, langit menuangkan api ke kota, penguasa kuburan darah, 3000 air lemah. Hanya 4 orang yang telah menekan semuanya, pada saat ini, tidak ada yang berani dengan mudah mengucapkan kata-kata untuk menahan pihak lain, karena tidak ada yang tahu apakah akan ada orang yang lebih kuat yang keluar. 10 hari kemudian, pertempuranlah yang menentukan segalanya. Saat es mencair, api yang ditinggalkan oleh api langit berangsur-angsur menghilang, dan semuanya berangsur-angsur kembali tenang, seolah-olah tidak terjadi apa-apa.
Namun, rasa dingin yang menyelimuti jiwa tidak hilang karena ini semua orang tahu bahwa perang ini tampaknya bukan lagi perang di dalam pengadilan suci penciptaan, tetapi pertempuran antar ras. Melihat keempat sosok yang pergi, Murong Qingcheng mengejar mereka tanpa ragu, adegan ini langsung melebihi ekspektasi semua orang, dan ketika Suner melihat adegan ini, dia juga langsung mengejar mereka. Di antara mereka juga ada pertanyaan yang menjadi miliknya, dan dia juga ingin tahu apa yang terjadi di dalamnya. Benua Genesis, keluarga Lan. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan 3 pohon suci juga telah lama tinggal di sini, tetapi orang yang dipilih oleh 3 pohon suci itu tidak bergerak sama sekali. Pada hari ini, tiba-tiba pohon Bodhi kuno, yang sudah tenang, perlahan-lahan mengeluarkan suara mendengung, dan daun pohon Bodhi kuno secara bertahap jatuh dari kehampaan, dan kemudian melayang di tanah. Pada saat ini, sesosok tubuh secara bertahap bangun. Orang ini secara alami adalah Xiaoyan. Xiaoyan perlahan membuka matanya, dan tubuhnya perlahan melayang ke tanah. Dalam reinkarnasi 100 generasi, jiwanya telah melalui 100 cobaan. Meskipun Xiaoyan tidak dapat mewarisi kekuatan 100 generasi, jiwanya memiliki bahkan menjadi lebih stabil, terutama setelah dipimpin oleh pohon kuno Bodhi. Xiaoyan merasa bahwa jiwanya telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Melihat pohon Bodhi kuno di depannya, Xiaoyan juga sedikit memberi hormat. Terima kasih atas bimbinganmu, senior. Junior ini pasti akan menggunakan kekuatan ini sebaik mungkin. Ketika pohon kuno Bodhi mendengar kata-kata Xiaoyan, dia berhenti sejenak dan langsung pergi dari sini. Dan dengan perginya pohon Bodhi kuno, dunia berangsur-angsur kembali tenang. Xiaoyan menjabat tangannya, dan matanya berangsur-angsur beralih ke 2 pohon kuno lainnya. Ada paksaan kuno yang secara bertahap memancar dari 2 pohon kuno ini. Tentu saja paksaan ini tidak ditujukan kepada siapapun secara khusus, melainkan momentum yang diakumulasikan oleh pohon purba tersebut dalam waktu yang lama. Tentu saja, dengan peningkatan kekuatan, Xiaoyan memiliki perasaan yang sama sekali berbeda saat melihat 2 pohon kuno ini. Sebelum Xiaoyan melihat bahwa 2 pohon kuno di sini hanyalah prototipe kasar, tetapi pada saat ini, Xiaoyan dapat dengan jelas merasakan gerakan di 2 pohon kuno tersebut, dan bahkan setiap gerakan di 2 pohon kuno tersebut dapat dirasakan dan ditangkap dengan jelas oleh Xiaoyan, gerakan daun. Ini adalah perubahan Xiaoyan setelah mengalami titik pohon Bodhi kuno. Kekuatan jiwa Xiaoyan telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Namun, justru karena dia dapat dengan jelas merasakan detail pohon buah ginseng dan pohon kehidupan kuno itulah Xiaoyan memahami betapa menakutkannya kedua pohon kuno ini. Meskipun Xiaoyan saat ini tidak sepenuhnya yakin bahwa dia dapat menekan pohon itu jiwa dari 2 pohon kuno ini, tapi setidaknya Xiaoyan bisa mundur sepenuhnya dari serangan mereka. Namun, alasan mengapa kekuatan Xiaoyan mengalami perubahan seperti itu sebagian besar diberikan oleh pohon kuno, jadi secara alami tidak mungkin Xiaoyan menjadi lawan dari pohon kuno, bahkan jika 2 pohon kuno di depannya telah mendambakan harta. Mata Xiaoyan hanya melirik kedua pohon purba itu lalu perlahan berbalik. Kedua pohon purba itu masih ada di sini, artinya keduanya belum berakhir. Untuk ini, Xiaoyan tidak perlu cemburu. Lagi pula, kekuatan mereka sendiri belum mencapai tingkat dewa pertempuran, dan kekuatan mereka juga akan sangat membantu Xiaoyan. Lagi pula, lawan mereka kali ini adalah Si Muyu. Ketika Si Muyu menghadapi 3 pohon kuno, meskipun dia mundur, 3 pohon kuno itu sangat takut pada Si Muyu, yang cukup untuk melihat betapa mengerikannya kekuatan Si Muyu. Sepertinya sudah waktunya untuk pergi dari sini. Melihat 2 pohon kuno di depannya, Xiaoyan memiliki niat samar untuk pergi dari sini. Dengan perlindungan 2 pohon kuno, tidak akan terjadi apa-apa pada kedua orang ini. Oleh karena itu sosok Xiaoyan bergerak dan pergi langsung dari sini meskipun Xiaoyan tidak dapat dengan jelas merasakan berlalunya waktu, Xiaoyan juga sangat jelas bahwa waktu untuk mundur kali ini pasti tidak akan singkat. Selama periode waktu ini, Xiaoyan juga tahu betul bahwa seluruh benua penciptaan akan mengalami perubahan yang mengguncang dunia. Dengan peningkatan kekuatan yang tiba-tiba, meskipun kekuatan jiwa Xiaoyan tidak dapat menyapu seluruh benua, Xiaoyan masih dapat dengan jelas merasakan perubahan di sekitarnya. Dalam persepsi Xiaoyan, sudah ada beberapa jalan di depannya. Aura familiar muncul di Xiaoyan persepsi Yan. Tuan dari makam darah, ada 3000 air lemah. Ada 2 orang lagi. Ketika Xiaoyan merasakan aura ini, dia tidak bisa menahan diri untuk menjadi sedikit lebih terkejut. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan mereka ketika dia baru saja keluar. Namun, ini juga merupakan kesempatan yang baik untuk Xiaoyan. Ini adalah waktu yang tepat untuk mengambilnya, manfaatkan kesempatan ini untuk menguji kekuatanmu sendiri. Oleh karena itu, ketika dia melihat lokasi penguasa makam darah dan Sanqian Ruoshui, Xiaoyan telah muncul ribuan meter jauhnya dengan satu gerakan dari sosoknya. Penguasa makam darah dan Sanqian Ruoshui awalnya berencana untuk kembali ke pengadilan suci penciptaan dari sini, tetapi ketika mereka merasakan sosok yang mendekat, keduanya tidak bisa menahan diri untuk sedikit lebih terkejut.
Mereka tidak merasa bahwa dewa-dewa manusia yang berperang itu memiliki nyali untuk mengikuti mereka, tetapi karena seseorang mengikuti mereka, mereka tidak keberatan untuk mengatasi masalah. Tidak lama kemudian, sesosok muncul di garis pandang mereka, dan ketika mereka melihat sosok ini, mereka berdua tidak bisa menahan sedikit keterkejutan di mata mereka. Ini benar-benar kamu. Melihat penguasa makam darah dan San Qian Ruoshui, Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk menunjukkan sedikit kegembiraan. Ketika saya bertemu dengan penguasa makam darah dan San Qian Ruoshui untuk pertama kalinya, itu terjadi di kota makam darah. Penguasa makam darah mendominasi segalanya, dan pada saat itu, Xiaoyan melihat kengerian dewa pertarungan yang sesungguhnya untuk pertama kalinya. Lusinan ahli di level dewa dan penguasa yang bekerja sama pasti tidak akan cocok untuk seseorang di level dewa pertarungan. Awalnya, penguasa makam darah dan San Qian Ruoshui adalah eksistensi yang dikagumi Xiaoyan, tetapi pada saat ini, Xiaoyan sudah berada di level yang sama dengan mereka, atau melampaui mereka. Mata penguasa makam darah juga secara alami tertuju pada Xiaoyan. Penguasa makam darah tidak asing dengan Xiaoyan di depannya. Pada awalnya, semua yang ada di kota makam darah adalah untuk memilih orang-orang dengan bakat luar biasa, apalagi dia dan Xiaoyan, ada juga ikatan khusus antara Yan dan Yan. Jika bukan karena beberapa kecelakaan di Bloodtomb City, dia pasti ingin menduduki tubuh Xiaoyan. Hanya saja penguasa makam darah juga sedikit terkejut, dia tidak menyangka Xiaoyan memiliki kekuatan yang begitu kuat setelah dilucuti dari Tian Huo dan Tian Sui. Penguasa makam darah melangkah maju sedikit, dan kemudian berkata kepada Xiaoyan, sepertinya aku tidak membunuhmu pada awalnya, itu benar-benar kesalahan. Tapi, karena kamu mengambil inisiatif untuk mati hari ini, maka aku akan memberimu. Penguasa makam darah memandang Xiaoyan, dan gelombang energi internal sudah mulai muncul dari tubuhnya. Pada saat ini, San Qian Ruoshui memandang Xiaoyan, dengan lapisan gelombang yang secara bertahap melonjak di dalam hatinya di bawah ketenangannya, wajah. Bahkan dia tidak bisa melihat melalui Xiaoyan saat ini, Xiaoyan di depannya jauh lebih kuat daripada pusat kekuatan tingkat dewa pertempuran yang dia lihat. Oleh karena itu, sebelum penguasa makam darah mengambil tindakan, San Qian Ruoshui telah melangkah maju dan berkata kepada Xiaoyan, kamu mungkin tidak tahu. Kami telah membuat kesepakatan dengan kalian manusia, dan semuanya akan diselesaikan tanpa akhir, jurang. Ada para dewa medan perang, kami tidak ingin bertarung denganmu hari ini. Nada bicara San Qian Ruoshui agak rendah, tapi agak sulit. Dan ketika Xiaoyan mendengar kata-kata San Qian Ruoshui, dia mengerutkan kening, sepertinya banyak hal telah terjadi di seluruh benua penciptaan selama ketidakhadirannya. Xiaoyan memandang penguasa makam darah dan San Qian Ruoshui, merenung sejenak, lalu berkata, dalam hal ini, sekarang memang bukan waktu terbaik untuk bertarung. Meskipun kekuatan Xiaoyan telah meroket, penguasa makam darah dan San Qian Ruoshui keduanya adalah dewa pertempuran sejati, dan Tian Huo dan Tian Sui sangat istimewa, dan Xiaoyan tidak memiliki cara mutlak untuk menghancurkan mereka, oleh karena itu, Xiaoyan tidak memiliki cara untuk menghancurkan mereka. Berharap untuk menjaga mereka. Namun, masih mungkin untuk bertukar pikiran. Xiaoyan mengganti topik pembicaraan, dan sudah ada gelombang semangat juang di tangannya. Xiaoyan memandang penguasa makam darah di depannya, dan dia sama sekali tidak sopan. Aura yang kuat muncul dari tubuhnya, dan kemudian dia membanting telapak tangannya ke arah penguasa makam darah di depannya. Telapak tangan yang tampaknya biasa ini membentang tanpa henti, seperti ombak yang bertumpuk satu sama lain, sangat menakutkan. Dan ketika penguasa makam darah melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan perasaan lebih serius di matanya, tapi Xiaoyan sudah mengatakan itu, dan penguasa makam darah tidak berniat mundur sama sekali, dan dengan sedikit dorongan, 3.000 orang di sekitarnya Ruoshui didorong pergi, dan kemudian langsung membanting telapak tangannya ke tubuh Xiaoyan. Menabrak, telapak tangan kedua orang itu langsung berbenturan, dan badai tak terlihat mengamuk langsung dari sini. Ruang ini juga memiliki kecenderungan samar untuk runtuh di bawah konfrontasi antara kedua orang itu. Ada kejutan hebat yang datang dari telapak tangannya. Xiaoyan hanya mendengus dingin, dan dengan menjabat tangannya, ketidaknyamanan itu berangsur-angsur hilang. Dan lengan penguasa makam darah juga terlihat sedikit bergetar dalam tabrakan dengan Xiaoyan ini, dia benar-benar ditekan. Ketika Xiaoyan menonton adegan ini, dia menunjukkan sedikit senyum dan berkata, ini sangat kuat. Jika itu masalahnya, cobalah trik lain dari saya. Setelah mendengar kata-kata Xiaoyan, penguasa makam darah tidak memiliki rasa takut sedikit pun, dan langsung berkata kepada Xiaoyan, jangan berpikir bahwa Anda dapat bersaing dengan kami karena Anda telah memperoleh beberapa manfaat dari pohon Bodhi kuno. Setelah kami membebaskan tangan kami secara alami akan membersihkannya. Penguasa makam darah memandang Xiaoyan dan langsung menunjukkan alasan mengapa kekuatan Xiaoyan tiba-tiba meroket, meskipun Si Muyu tidak mengatakannya dengan jelas setelah kembali, mereka juga mengetahui beberapa informasi. 3 pohon kuno ada di benua penciptaan sejak zaman kuno.
Tidak seperti Tianhuo dan Tianshui, Tianhuo dan Tianshui terus-menerus mengubah pemiliknya dengan perubahan zaman, sehingga kekuatan mereka terkadang tinggi dan terkadang rendah, sampai mereka berhasil menggunakan diri mereka sendiri, keunikan manusia mengendalikan manusia, sehingga mereka dapat mengumpulkan kekuatan mereka sendiri dan menjadi lebih kuat sedikit demi sedikit. Oleh karena itu, masih ada celah besar antara kekuatan mereka dan ketiga pohon purba, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa ketiga pohon purba tersebut akan membawa masalah seperti itu. Xiaoyan tidak terkejut bahwa penguasa makam darah mengetahui tentang urusannya. Lagi pula, berita tentang kemunculan kembali tiga pohon kuno tidak dapat disembunyikan untuk waktu yang lama, dan tidak ada artinya jika penguasa makam darah mengetahuinya, situasinya. Maka kamu lebih baik berdoa, kamu akan memiliki kesempatan ini. Ketika Xiaoyan selesai mengucapkan kalimat ini, semburan cahaya secara bertahap terpancar dari tubuh Xiaoyan, dan kemudian segala sesuatu di sekitarnya secara bertahap jatuh di bawah kendali Xiaoyan. Saat ini, Wan Huo menyerah. Penguasa makam darah juga merasakan tekanan besar dari Xiaoyan saat ini, meskipun tekanan ini tidak cukup untuk membuatnya menyerah, pada saat ini dia merasa bahwa napasnya menjadi sangat cepat, dan bahkan darah di tubuhnya secara bertahap, semangat juang menjadi sedikit tidak teratur. Bidang, penguasa makam darah merasakan perubahan dalam dirinya, dan tiba-tiba dia secara bertahap mengerti, menatap Xiaoyan, sedikit keterkejutan muncul di wajahnya. Domain Xiaoyan benar-benar dapat memengaruhinya, sungguh tidak terduga. Dan Xiaoyan mau tidak mau menunjukkan sedikit kekecewaan, benar saja, domainnya bisa menekan Skyfire, tapi itu tidak cukup untuk membuat semua Skyfire dan menyerah. Ini membuat Xiaoyan sedikit lebih menyesal, jika dia benar-benar bisa memobilisasi semua api di wilayahnya sendiri, maka pertempuran ini akan jauh lebih mudah. Melihat penguasa makam darah di depannya, Xiaoyan tidak banyak bicara, dan sekali lagi menembak penguasa makam darah, tetapi pada saat ini, Xiaoyan tiba-tiba mendengar suara aneh. Tolong aku, suara ini sangat rendah, dengan sedikit memohon, dengan sedikit keputusasaan. Jujurlah padaku, penguasa makam darah juga secara bertahap mengeluarkan beberapa kata dingin, langsung menekan suara itu, dan semuanya berangsur-angsur kembali tenang. Semua ini terjadi dalam sekejap, bahkan Xiaoyan bertanya-tanya apakah dia sedang berhalusinasi. Namun, pada saat itu, tubuh penguasa makam darah tampak setengah beku, tidak dapat bereaksi. Meski hanya sesaat, Xiaoyan tidak akan membuat kesalahan dalam penilaiannya. Penguasa makam darah adalah pembangkit tenaga listrik tingkat dewa pertempuran, dan menghadapi pembangkit tenaga listrik tingkat Xiaoyan, bahkan lebih mustahil untuk membuat kesalahan seperti itu. Dalam sekejap, tubuh Xiaoyan juga datang langsung di depan penguasa makam darah, dan kemudian langsung menamparkan dada penguasa makam darah. Namun, ketika tangan Xiaoyan hendak berkonsentrasi pada penguasa makam darah, tubuh penguasa makam darah sudah mundur beberapa langkah, dan telapak tangan Xiaoyan juga meleset. Di depan Xiaoyan, suaranya sudah berubah. Jika kamu ingin belajar satu sama lain, aku akan bertarung denganmu. Suaranya agak dingin, tetapi ada sedikit kesombongan, dan sosok cantik perlahan muncul. Xiaoyan menatap wanita di depannya, dan sedikit keterkejutan muncul di matanya. Sudah ada banyak wanita cantik di sekitar Xiaoyan, semua orang memiliki wajah yang baik, tetapi wanita di depannya ini masih membuatnya merasa sangat luar biasa. Saat menghadapinya, Xiaoyan merasa bahwa kekuatan domainnya telah sangat berkurang. Tempat kedua dalam daftar Tianshui. Xiaoyan melihat kecantikan tiada taraf di depannya, dan tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit khawatir di wajahnya. Dia bisa muncul di depannya dengan diam-diam, dan meredakan serangannya. Dengan sikap dingin yang ekstrim, identitas dari Xiaoyan, orang di depannya, hampir bisa dipastikan. Pada saat semua Skyfire dan Skywater diambil, Xiaoyan sudah mengharapkan hasil ini, tetapi ketika wanita ini muncul di depan Xiaoyan, Xiaoyan masih merasa sedikit terkejut. King Guo melirik Xiaoyan, lalu berkata kepada Xiaoyan, karena kita tahu, mari kita berhenti di sini. Mari selesaikan semuanya di jurang tak berujung. Mata King Guo melirik tubuh Xiaoyan, dan ada aura atasan di alisnya. Domain Xiaoyan juga membuatnya merasakan ancaman besar, mungkin karena itu milik Tianshui, jadi ancaman ini sedikit lebih kecil untuknya. Setelah mendengar kata-kata King Guo, Xiaoyan hanya bisa mengerucutkan bibirnya, Xiaoyan ragu-ragu untuk beberapa saat, dan akhirnya menarik semangat juangnya yang penuh. Penguasa makam darah dan Sanqian Ruoshui sudah sangat kuat, belum lagi masih ada King Guo, jika mereka bergabung dengan Xiaoyan, mereka tidak yakin bisa mundur tanpa cedera. Jangan ambil ini sebagai contoh, ayo pergi. King Guo melirik pemilik makam berdarah dan Sanqian Ruoshui, dan langsung pergi dari sini tanpa berkata apa-apa. King Guo langsung mengambil 3000 air lemah dan penguasa makam darah menjauh dari mata Xiaoyan. Meskipun King Guo tidak menunjukkan kekuatan penuhnya, tetapi hanya kontak singkat, Xiaoyan sudah pindah dari orang ini. Saya merasakan tekanan besar pada tubuhku.
Saat Tian Sui menempati peringkat kedua dalam daftar Tian Sui, dia telah mengejutkan seluruh umat manusia dengan kekuatannya yang kuat puluhan ribu tahun yang lalu. Meskipun beberapa perubahan telah terjadi dalam 10.000 tahun ini, kekuatannya saat ini masih diragukan. Xiao Yan tidak sepenuhnya yakin bahwa dia dapat menekannya, belum lagi jika King Guo muncul, maka orang lain mungkin juga muncul, dan mereka berdua mungkin tidak memiliki kesempatan untuk bekerja sama dengan Xiao Yan. Oleh karena itu, Xiao Yan masih belum bergerak, mengenai langkah yang membanjiri negara. Namun secara tidak sengaja, Xiao Yan juga merasakan tekanan yang sangat besar. Tidak ada keraguan bahwa jika Xiao Yan benar-benar ingin memulai perang dengan Simu Yu, maka dia mungkin harus menyingkirkan kedua orang kuat ini terlebih dahulu. Mengambil napas dalam-dalam, Xiao Yan perlahan menjadi tenang. Setelah mengalami bimbingan dari pohon Bodhi kuno, kekuatan Xiao Yan juga mengalami lompatan kualitatif. Yang paling penting adalah Xiao Yan memahami kekuatan lawan, tetapi kekuatan lawan melawannya masih di level sebelumnya, meskipun dia telah bertarung melawan penguasa makam darah, Xiao Yan belum sepenuhnya mengungkap kartu trufnya. Setelah dengan cepat menenangkan diri, Xiao Yan juga bergegas maju. Menurut informasi yang diberikan oleh penguasa makam darah, tampaknya seseorang telah membuat janji dengan pengadilan suci penciptaan. Setelah 10 hari, jurang tak berujung akan menyelesaikan semua konflik, jadi Xiao Yan harus bergegas ke sana secepat mungkin untuk memahami situasi saat ini. Dalam kesan Xiao Yan, pengadilan suci ciptaan memiliki banyak dewa pertempuran yang kuat. Begitu perang dimulai, jika tidak ditangani dengan benar, seluruh pasukan dapat musnah. Inilah yang sama sekali tidak ingin dilihat Xiao Yan, jadi masuk pertempuran diperlukan persiapan yang cukup sebelum dapat menghadapi berbagai krisis. Sisi lain. 3 sosok keluar dari kehampaan, ketiga orang ini pasti King Guo, penguasa makam darah, dan masih ada 3.000 air lemah. Saat ini, wajah pemilik kuburan darah juga agak panik, suara itu sudah lama tidak muncul, begitu lama hingga dia akan melupakan pemilik suara ini. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan mendengar suara ini lagi di domain Xiao Yan sekarang. Sanqian Ruoshui tampaknya telah memperhatikan situasi penguasa makam darah dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apa yang terjadi? Dengan kekuatanmu saat ini, seharusnya mudah untuk menekannya. Bagaimana situasi seperti itu bisa terjadi? Petik 2. Penguasa makam darah hari ini adalah pusat kekuatan tingkat dewa pertarungan asli, dan jiwa lain di tubuhnya pasti sangat lemah, meskipun dia memiliki bakat yang bagus, dibandingkan dengan penguasa makam darah, dia masih harus ada yang besar gap, tapi hari ini penguasa makam darah hampir terbalik diselokan karena suara itu. Ketika penguasa makam darah mendengar kata-kata Sanqian Ruoshui, dia merasa sedikit bingung di matanya. Dia memang ceroboh hari ini, dan tentu saja domain Xiao Yan juga di luar dugaannya. Meskipun Xiao Yan memiliki kemampuan untuk mengendalikan api, penguasa makam darah masih mengetahui sesuatu. Meskipun Dewa Alkimia tidak memberitahu pengadilan suci penciptaan segalanya, penguasa makam darah dapat dengan jelas merasakan nyala Dewa Alkimia di tubuh Xiao Yan. Hanya saja dia tidak menyangka domain Xiao Yan memiliki kekuatan yang begitu kuat sehingga bahkan memaksa jiwa lain keluar dari tubuhnya. Aku baik-baik saja, setidaknya aku tidak menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Aku tidak menyangka keinginannya untuk bertahan hidup begitu kuat, dan aku tidak menyangka dia mengambil kesempatan ini untuk mengambil inisiatif di tubuhnya lagi. Kesempatan seperti itu tidak akan pernah terjadi lagi. Ada yang kedua kalinya. Niat membunuh secara bertahap muncul di mata penguasa makam darah. Jika bukan karena fakta bahwa sepenuhnya melenyapkan tubuh jiwa itu akan memengaruhi genggamannya terhadap tubuh ini, dia pasti sudah melenyapkan tubuh jiwa asli dari tubuh ini. Sanqian Ruoshui hanya bisa menghela nafas lega setelah mendengar kata-kata penguasa makam darah, dan dia tidak terlalu khawatir. Setelah bertahun-tahun, dia masih mengenal penguasa makam darah dengan sangat baik, dan penguasa makam darah cukup kuat untuk menekan semuanya. Dan King Guo melirik penguasa makam darah, lalu mengerutkan bibirnya, dan tidak banyak bicara. Meskipun dua orang di depan mereka telah menjadi dewa pertempuran, mereka mengandalkan tubuh manusia mereka, tidak seperti mereka dapat maju menjadi dewa pertempuran berdasarkan kekuatan mereka sendiri. Namun, dia terlalu malas untuk terlalu peduli. Selama ini, manusia juga tidak berharap untuk membuat Tian Huo dan Tian Sui meningkatkan kekuatan mereka. Mengapa mereka tidak bisa berurusan dengan manusia secara terbalik? Dan tidak lama setelah itu, ruang di sekitarnya sedikit berfluktuasi, dan sosok secara bertahap muncul di depan King Guo, dan tatapannya juga menyapu penguasa makam darah dan Sanqian Ruoshui. Jadi sepertinya kamu juga pernah bertemu. Qing Cheng memandang King Guo dan mau tidak mau bertanya. Qing Cheng secara alami merasakan aura itu, tetapi dia pergi lebih awal dan tidak bertemu Xiao Yan. Jika dia ingin menghindarinya dengan kekuatannya, dia masih bisa melakukannya. Dan King Guo mengabaikan kata-kata Qing Cheng, dan berkata langsung kepada Qing Cheng, bagaimana dengan mereka? Sudahkah kamu menanganinya?
Ketika kalimat ini jatuh, Qing Cheng tidak bisa membantu tetapi mengelak sedikit di matanya, tetapi segera dia menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana bisa ditangani dengan baik. Namun, ini juga takdir kita. Mereka bisa langkah ini telah melampaui harapanku, tapi bagaimanapun juga kita bukan manusia. Lagi pula manusia hampir tidak bisa mentolerir kita, pertempuran ini tidak bisa dihindari, aku hanya meluruskan posisiku. Tatapan Qing Cheng juga berangsur-angsur melihat ke kejauhan, dan secara bertahap ada sedikit kekhawatiran di matanya, tetapi segera dia perlahan-lahan menjadi tenang. Ini adalah pertempuran yang tidak dapat dihindari, tidak ada satu atau dua orang yang dapat menghentikan keseluruhan situasi pertempuran ini. Apalagi, masalah ini di luar kendali mereka. Bagaimana denganmu? Apakah kamu tidak akan melihatnya? Setelah sekian lama, Qing Cheng juga bertanya dengan sedikit jawaban. Setelah mendengar kata-kata Qing Cheng, Qing Guo berkata dengan acuh tak acuh, apa yang begitu menarik? Orang yang saya sukai bukanlah manusia. Jika saya bahkan tidak bisa mengalahkan saya, mengapa saya harus menjadi penerus saya? Jurang tak berujung, akan ada resolusi. Gunung tertentu. Dua sosok berdiri di sini, salah satunya mengenakan jaket biru, tangannya diletakkan di saku di kedua sisi, dan matanya berangsur-angsur menjadi sedikit lebih bingung saat dia melihat ke kejauhan, begitu banyak usaha, tetapi tidak mungkin untuk menghindari perang terakhir. Awalnya, saya pikir hanya metode ini yang dapat digunakan untuk berhasil memegang pengadilan suci ciptaan di tangan saya sendiri. Pada saat itu, Si Muyu juga tidak berdaya. Bahkan jika Si Muyu sangat kuat, dia tidak akan mampu melakukannya, menghadapinya tanpa bantuan para dewa, itu menjadi jauh lebih sederhana. Hanya saja saya masih meremehkan Si Muyu, bahkan tanpa bantuan para dewa, orang ini masih memiliki kekuatan yang menakutkan, dan dia tidak pernah berpikir bahwa kedua orang ini akan muncul di barisan Si Muyu. Ayo pergi, mari kita kembali dan membicarakannya. Kamu seharusnya tidak menanggung masalah ini sendirian, dan kamu baru saja mendapat dukungan mereka. Tanpamu, orang-orang itu tidak akan pernah aman. Suner memandang Murong Qing Cheng di depannya dan ragu sejenak, tetapi mau tidak mau mengatakan kalimat ini bukan pertama kalinya Suner bertemu Murong Qing Cheng, Suner sudah tahu tentang rencana Murong Qing Cheng ini waktu habis. Namun, Suner tidak pernah menyangka bahwa Murong Qing Cheng akan mengumpulkan kekuatan yang begitu menakutkan tanpa menyadarinya, yang benar-benar melebihi harapan Suner. Namun, Suner juga sangat jelas bahwa hal terakhir yang akan mereka hadapi adalah kedua orang itu. Nasib mereka saling terkait dan terlibat satu sama lain karena api langit itu. Tapi orang itu bisa dianggap sebagai guru atau teman bagi mereka, tapi sekarang mereka mulai berkelahi satu sama lain, yang juga berdampak sangat kuat pada mereka. Murong Qing Cheng juga berangsur-angsur menjadi tenang setelah mendengar kata-kata Suner, setiap kali dia bertemu orang itu, dia masih akan kehilangan akal sehatnya. Namun, setidaknya kontak singkat ini membuatnya lega. Mereka mungkin bukan satu-satunya yang jatuh ke dalam kebingungan, jika mereka benar-benar bertekad untuk melawan manusia selamanya, maka saya khawatir mereka berdua telah sepenuhnya berubah menjadi mayat saat ini. Mengambil napas dalam-dalam, Murong Qing Cheng juga berangsur-angsur menjadi tenang, matanya berangsur-angsur tertuju pada Suner, dan dia menghela nafas sedikit, terima kasih, saya sedikit di luar kendali. Suner memandang Murong Qing Cheng, mengerutkan bibirnya, dan kemudian berkata, ayo pergi, setidaknya setengah dari rencanamu telah selesai sekarang, bahkan jika perang pecah, kerugiannya bisa dikurangi setengahnya. Ketika Murong Qing Cheng mendengar kata-kata Suner, sudut mulut Murong Qing Cheng berangsur-angsur menjadi lebih pahit, dan kemudian berkata, jika saya mengatakan sebelumnya, saya hanya menebak, tetapi sekarang saya merasa semakin banyak bahwa Si Muyu mungkin dapat menempatkan semua api langit dan air langit kekuatan telah dinaikkan ke tingkat dewa pertempuran. Murong Qing Cheng memiliki intuisi samar bahwa menggulingkan negara dan kota, penguasa makam berdarah, dan 3.000 air lemah jelas bukan kartu truf Si Muyu, jika tidak, dia tidak akan pernah membiarkan mereka muncul dengan cara yang begitu terkenal. Ketika Suner mendengar kalimat ini, tubuhnya juga sedikit gemetar. Jika tebakan Murong Qing Cheng benar, maka barisan lawan akan menjadi. Memikirkan hal ini, bahkan Suner mau tidak mau merasakan tekanan yang sangat besar. Namun, saat ini, Suner hanya bisa diam-diam berdoa agar ini hanya tebakan Murong Qing Cheng, jika tidak, bahkan jika mereka benar-benar mengumpulkan begitu banyak orang kuat, mereka tidak akan pernah bisa mengalahkan Si Muyu. Dan Murong Qing Cheng tidak banyak bicara, dan langsung pergi dengan Suner. Setelah Suner dan Murong Qing Cheng pergi, sudah ada sosok yang berjalan keluar dari kehampaan di ruang ini, dan orang ini tentu saja adalah Xiao Yan. Xiao Yan juga secara bertahap mendarat di tanah, berdiri di mana Murong Qing Cheng awalnya berdiri. Xiao Yan sudah tiba di sini ketika Suner dan Murong Qing Cheng sedang berkomunikasi, dan ketika Qing Guo pergi dengan penguasa makam darah dan San Qian Ruo Shui, Xiao Yan sudah merasakan keberadaan mereka berdua.
Hanya saja setelah mengetahui bahwa mereka aman dan sehat, Xiao Yan tidak mengganggu mereka. Xiao Yan sedikit penasaran dengan bagaimana mereka berdua bersama, tapi Xiao Yan juga secara bertahap menekan gejolak di hatinya. Tidak hanya Murong Qingcheng yang memiliki kekhawatiran seperti itu, tetapi Xiao Yan juga memiliki kekhawatiran seperti itu. Lagi pula, dengan keberadaan Si Muyu, Tian Huo dan Tian Sui dapat dengan mudah mengendalikan tubuh seseorang, sehingga mencapai kontrol balik. Si Muyu saat ini telah menguasai banyak alam bawah. Dengan bantuan kekuatan alam bawah, bukan tidak mungkin untuk menciptakan dewa pertempuran. Namun, satu-satunya hal yang membuat Xiao Yan merasa beruntung adalah mereka masih memilikinya setidaknya untuk sementara waktu, di mana mereka dapat melakukan banyak hal. Setelah berangsur-angsur tenang, Xiao Yan berangsur-angsur pergi dari sini. Keluarga Murong, di suatu tempat di aula samping. Meski sebagian besar wilayah keluarga Murong telah musnah, setidaknya mereka bisa menyediakan ruang pertemuan untuk banyak orang. Saat ini, sosok-sosok sedang duduk di aula ini, namun dibandingkan dengan suasana tegang sebelumnya, suasana di aula ini berangsur-angsur mereda. Semua orang di sini sangat jelas bahwa setelah mengalami apa yang terjadi hari ini, Si Muyu tidak akan pernah mempercayai manusia lagi, dan semuanya akan terjebak dalam pertempuran 10 hari kemudian. Jika manusia menang, mereka dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk mengumpulkan ras yang kuat yang tersebar di seluruh benua. Jika manusia dikalahkan, benua penciptaan akan berpindah tangan. Bagaimana manusia merusak Tian Huo dan Tian Sui, lalu bagaimana mereka akan berurusan dengan manusia? Mereka tidak mampu untuk kehilangan pertempuran ini. Pada saat ini, semua orang tidak bisa menahan nafas. Semua orang tahu betul bahwa ketika penguasa makam darah menyatakan perang, perang sudah tidak dapat dihindari, dan tujuan dari pertemuan ini hanya satu, yaitu untuk menugaskan lawan. Si Muyu, King Guo Xingcheng, dan penguasa makam darah, distribusi lawan di antara 3.000 perairan lemah, ini adalah masalah yang harus segera mereka selesaikan. Namun, justru karena masalah inilah semua orang pusing, ini hanya kekuatan yang ditampilkan oleh pengadilan suci ciptaan, dan kekuatan pengadilan suci penciptaan bukan hanya itu. Semua orang tahu bahwa ketika bertarung dengan orang-orang ini, mungkin tidak ada luka serius, hanya hidup dan mati. Bahkan Dewa Perang menjadi sangat bermartabat dalam menghadapi hidup dan mati. Tidak ada yang mau menjadi orang pertama yang mati dalam pertempuran. Di antara keluarga Murong. Ketika para dewa berkumpul bersama, di daerah lain dari keluarga Murong, Xiao Yan tidak bisa menahan senyum sedikit saat dia melihat sosok yang mendekatinya. Ketika dia melihat Suner, Xiao Yan selalu merasa sangat nyaman. Dan ketika Suner melihat Xiao Yan, dia tidak bisa membantu tetapi melemparkan dirinya ke pelukan Xiao Yan. Suner mengendalikan paviliun gelap, dan Suner sudah memahami apa yang terjadi di keluarga Lan. Tapi Suner masih sangat khawatir, lagi pula, Xiao Yan adalah orang yang paling penting bagi Suner. Melihat Xiao Yan kembali ke sini dengan selamat dan sehat, Suner secara alami sangat lega. Dan Xiao Yan mencium aroma samar dari Suner, dan merasa sangat nyaman. Tidak peduli kesulitan apa yang dia alami di luar, Xiao Yan akan merasa sangat nyaman ketika dia kembali ke sisi Suner. Seseorang harus selalu tahu persis apa yang perlu diperjuangkan. Setelah sekian lama, Suner berangsur-angsur meninggalkan sisi Xiao Yan, menatap Xiao Yan. Suner mau tidak mau berkata langsung kepada Xiao Yan, "Kakak Xiao Yan, karena kamu telah kembali, maka temani aku untuk berpartisipasi dalam kompetisi kekuatan dewa. Mari kita mengadakan pertemuan." Sekarang semua dewa pertempuran telah memutuskan untuk bergabung sementara untuk menangani Si Muyu bersama. Suner memandang Xiao Yan dengan sedikit antisipasi, lagi pula Suner sangat menyadari kekuatan Xiao Yan. Jika Xiao Yan berpartisipasi dalam pertempuran ini, itu pasti akan membebaskan mereka dari tekanan. Setelah mendengar kata-kata Suner, Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berkata langsung kepada Suner, "Tidak perlu berpartisipasi dalam pertemuan teokrasi, pada dasarnya saya sudah mengetahui hal-hal dalam pertemuan ini." Xiao Yan hari ini sudah memiliki kekuatan jiwa yang sangat kuat, meskipun Xiao Yan masih memiliki jarak tertentu dari istana itu, Xiao Yan masih dapat melihat hal-hal di sana. Setelah mendengar kata-kata Xiao Yan, Suner terdiam beberapa saat. Meskipun Xiao Yan tetap tenang saat ini, pada dasarnya Suner menebak bahwa Xiao Yan seharusnya masih tidak ingin melihat orang itu sekarang. Suner menghela nafas sedikit, tapi tidak banyak bicara. Setelah sekian lama, Suner melihat ke arah Xiao Yan dan mau tidak mau berkata kepada Xiao Yan, "Saat ini, meskipun kami memiliki keunggulan tertentu dalam jumlah dewa yang bertarung, apakah kami masih sangat jelas tentang kekuatan di Holy Pengadilan Penciptaan?" Setelah mendengar kata-kata Suner, Xiao Yan juga sangat jelas tentang kesulitan Suner saat ini, dan kemudian Xiao Yan langsung berkata kepada Suner, "Ini juga alasan mengapa saya tidak pergi ke pertemuan teokrasi. Saya tidak tahu kekuatan pihak lain, dan saya tidak yakin jenis kelaminnya terlalu besar." Xiao Yan memandang Suner di depannya, ragu sejenak, lalu berkata langsung, "Jadi, saya memutuskan untuk pergi ke pengadilan suci penciptaan sendirian."
Ketika kata-kata Xiaoyan jatuh, tubuh Suner juga bergetar pada saat ini. Pada saat ini, dia sudah mengantisipasi tujuan Xiaoyan, yaitu memanfaatkan periode waktu ini untuk diam-diam menyelinap ke pengadilan suci penciptaan, bingung. Tidak, belum lagi si Muyu sangat kuat, sudah ada dua karakter yang sangat menakutkan di sana. Setelah ditemukan, saudara Xiaoyan pada dasarnya tidak memiliki kemungkinan untuk melarikan diri. Setelah mendengar rencana Xiaoyan, Suner menolak tanpa ragu. Meskipun sebagian besar orang di pengadilan penciptaan suci saat ini telah dikendalikan oleh mereka, aula utama pengadilan penciptaan suci masih di bawah kendali si Muyu, Suner sangat jelas tentang betapa menakutkannya itu di sana. Dan Xiaoyan tidak bisa menahan perasaan pahit setelah mendengar kata-kata Suner, meskipun dia sudah menduga bahwa Suner tidak akan pernah membiarkan dirinya bertualang sendirian, Xiaoyan tidak bisa menahan keterkejutannya dengan sikap Suner. Namun, Xiaoyan juga sangat jelas bahwa kali ini sangat penting untuk pergi ke pengadilan suci penciptaan sendirian. Seperti yang diduga Murong Qingcheng sebelumnya, Xiaoyan juga memiliki firasat yang sama, yaitu, ada banyak dewa pertempuran di pengadilan suci penciptaan, tetapi mereka belum diverifikasi. Melihat Suner di depannya, Xiaoyan tidak bisa membantu tetapi mengulurkan tangan dan menyentuh dahi Suner dan berkata, "Oke, saya sudah memutuskan masalah ini. Karena saya berani pergi ke aula utama pengadilan suci penciptaan, setidaknya saya memiliki sarana perlindungan diri. Begitu kita dapat memahami semua situasi pengadilan suci penciptaan, kita semua akan lebih santai." Mereka tidak memiliki pemahaman sedikit pun tentang pengadilan suci ciptaan, tetapi pengadilan suci penciptaan mengenal mereka dengan baik. Pertempuran ini telah dirugikan sejak awal. Nada suara Xiaoyan sangat lembut, tetapi Suner tahu betul bahwa Xiaoyan bertekad untuk mengatakan ini. Suner memandang Xiaoyan, tersedak, dan akhirnya tidak terus menghentikan Xiaoyan. Bagaimanapun, Suner mengenal karakter Xiaoyan dengan sangat baik, dan mungkin tidak ada cara untuk mengubah apa yang diputuskan Xiaoyan, apalagi ini penting bagi mereka, itu juga hal yang sangat penting. Xiaoyan memandang Suner, menyentuh pipi Suner dan berkata, "Selain itu, masalah ini dirahasiakan dari mereka untuk saat ini, dan aku akan membuat rencana setelah aku kembali dari pengadilan suci penciptaan." Setelah ragu-ragu sejenak, Xiaoyan masih memberikan instruksi hati-hati kepada Suner, itulah sebabnya Xiaoyan tidak muncul di depan para dewa. Meskipun semua orang setuju untuk berurusan dengan si Muyu bersama untuk saat ini, Xiaoyan tidak dapat menjamin bahwa tidak ada dari mereka yang memiliki niat lain, niat untuk menyakiti orang lain tidak dapat dihindari, tetapi hati untuk mencegah orang lain sangat diperlukan. Setelah mendengar kata-kata Xiaoyan, Suner mengangguk dengan patuh. Suner juga memahami kekhawatiran Xiaoyan dengan sangat baik. Karena itu masalahnya, maka aku akan membuat pengaturan. Kakak Xiaoyan masih mengutamakan keselamatannya sendiri kali ini. Selain itu, aku akan membicarakannya dengan Qingcheng agar orang-orang siap untuk merespons. Suner menatap Xiaoyan dan mau tidak mau mengingatkan Xiaoyan lagi, meskipun tidak semua orang ini bisa dipercaya, setidaknya beberapa dari mereka bisa dipercaya, dengan cara ini, Xiaoyan juga bisa sedikit santai. Setelah mendengar kata-kata Suner, Xiaoyan tidak banyak bicara, lalu sedikit membungkuk dan mencium dahi Suner, lalu menghilang ke dalam bayangan hitam sebelum Suner sempat bereaksi. Hal ini, Xiaoyan juga mengalami musyawarah, tetapi pada akhirnya Xiaoyan tetap memilih untuk mengambil keputusan. Lagi pula, jika Anda tidak memasuki sarang harimau, bagaimana Anda bisa mendapatkan anak harimau? Melihat ke arah di mana Xiaoyan menghilang, Suner menghela nafas sedikit, lalu pergi tanpa berkata apa-apa. Tetapi hati Suner tidak pernah jatuh, dan dia diam-diam berdoa agar Xiaoyan aman dan sehat kembali. Pengadilan Suci Penciptaan. Organisasi dengan status tinggi di benua penciptaan ini memiliki pengaruh yang tak tertandingi, meskipun telah ada untuk waktu yang singkat, ia telah menghalangi benua ini dengan kekuatannya yang kuat. Lagi pula, ada banyak kekuatan super yang berkumpul di benua penciptaan, yang sama sekali belum pernah terjadi sebelumnya, dan juga ditakdirkan untuk menduduki posisi pengadilan suci penciptaan yang tak tergoyahkan. Namun, sudah ada arus bawah di pengadilan suci penciptaan yang mulai melonjak, dan apa yang terjadi di keluarga Murong langsung diperintahkan untuk dibungkam. Oleh karena itu, sangat sedikit orang yang tahu tentang pengadilan suci ciptaan yang dipilih oleh para dewa pertempuran, jadi setidaknya di permukaan, pengadilan suci penciptaan masih tenang. Namun, hanya perlu sedikit perhatian untuk menemukan bahwa orang-orang di sekitar kota langit, tempat markas pengadilan suci penciptaan ditangguhkan dalam kehampaan, telah berangsur-angsur berubah. Mereka yang awalnya memiliki setidaknya kekuatan super telah memasuki kota suci surga, kreasi di halaman, tapi sekarang sangat sedikit orang yang bisa masuk ke sini. Markas besar pengadilan suci penciptaan tampak benar-benar sunyi. Namun, ini tidak berarti bahwa pengadilan suci ciptaan lemah, bahkan tanpa intimidasi dari para dewa pertempuran, pengadilan suci penciptaan masih memiliki kekuatan yang luar biasa.
Dan pada saat ini, ada gelombang fluktuasi di ruang tertentu, dan sesosok tubuh secara bertahap keluar dari kehampaan. Orang ini secara alami adalah Xiao Yan. Mata Xiao Yan juga berangsur-angsur tertuju pada kota langit yang mengambang tidak jauh. Ada tekanan kuat yang memancar dari kota langit ini, dan orang-orang mau tidak mau menyerah, bahkan di kota langit. Ketika mendekati kota langit ini, mereka bahkan mungkin kehilangan kemampuan terbang dan mendarat langsung di tanah. Hanya saja kekuatan Xiao Yan telah meningkat pesat sekarang, meskipun paksaan ini sangat kuat, namun tidak dapat ditolak. Xiao Yan mendarat tidak jauh dari kota langit, dan kemudian kekuatan jiwa yang besar secara bertahap terpancar dari tubuh Xiao Yan, dan kemudian memeriksa situasi pengadilan penciptaan suci. Memang ada banyak orang kuat di sekitar kota langit ini yang menjaga kota langit ini, tetapi pembangkit tenaga listrik ini belum mencapai tingkat dewa perang, jadi Xiao Yan tidak peduli tentang itu. Menyusup ke pengadilan suci penciptaan kali ini, satu-satunya orang yang diselidiki Xiao Yan adalah mereka yang berada di level dewa pertarungan, dan hanya mereka yang berada di level dewa pertarungan yang dapat memutuskan hasil perang. Hanya saja ketika kekuatan jiwa Xiao Yan mendekati kota langit ini, kekuatan jiwa Xiao Yan secara otomatis akan menghilang seperti batu besar yang dilempar ke laut tanpa menimbulkan gelombang apapun. Ketika Xiao Yan menyaksikan adegan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk lebih waspada terhadap kota langit ini. Setelah ragu-ragu sejenak, telapak tangan Xiao Yan juga secara bertahap mendekati kota langit ini, tetapi ketika tangan Xiao Yan menyentuh kota langit ini, cahaya keemasan perlahan muncul. Segera, seluruh kota langit diselimuti cahaya keemasan. Kota langit ini adalah area inti dari pengadilan suci ciptaan. Selama orang luar mendekati kota langit ini tanpa izin, lapisan larangan ini akan dipicu. Ketika Xiao Yan menonton adegan ini, dia tidak bisa menahan nafas. Awalnya, dia ingin menyelidiki masalah ini dengan cara yang sederhana, tapi sekarang sepertinya tidak ada harapan. Langkah Xiao Yan benar-benar mengejutkan seluruh pengadilan penciptaan suci. Satu demi satu tokoh juga bergegas langsung dari segala arah, dan kemudian muncul di sekitar Xiao Yan, menatapnya dengan sedikit kewaspadaan, tapi merasakan tekanan mengerikan dari Xiao Yan. Orang-orang ini tetap diam dengan hati kagum, dia hanya memandang Xiao Yan dari kejauhan, dan menjauhkan diri dari Xiao Yan. Xiao Yan menatap lurus ke arah sekelompok orang di sekitarnya dan tidak terlalu memperhatikannya, hanya ada beberapa orang yang benar-benar bisa membuat Xiao Yan khawatir. Hanya saja Xiao Yan sedikit kecewa karena tidak peduli apakah itu King Guo Qingcheng, 3000 perairan lemah, atau penguasa makam darah, mereka tidak muncul di samping Xiao Yan, hanya proyeksi ilusi yang mendarat tidak jauh dari Xiao Yan. Sudah berakhir. Orang ini secara alami adalah Simu Yu. Namun, ini bukan tubuh Simu Yu, melainkan tubuh jiwa yang dibentuk oleh kekuatan jiwa Simu Yu. Ketika Xiao Yan melihat tubuh jiwa ini, dia mengerutkan kening, tetapi Simu Yu sama sekali tidak terkejut dengan penampilan Xiao Yan, dan langsung melambaikan tangannya, kalian semua mundur. Setelah Simu Yu menyelesaikan tindakan ini, satu demi satu tokoh secara bertahap pergi dari sini. Lagi pula, dalam pikiran mereka, Simu Yu memiliki kekuatan yang sangat kuat. Jika Simu Yu tidak bisa menangani masalah ini dengan baik, maka percuma saja mereka tinggal di sini. Karena itu, ketika dia mendengar kata-kata Simu Yu, Xiao Yan adalah satu-satunya yang tersisa di sini dalam waktu singkat. Simu Yu memandang Xiao Yan di depannya, lalu berkata, karena kamu di sini, masuklah. Tubuh jiwa Simu Yu melihat Xiao Yan, dan melambaikan tangannya secara langsung. Tiba-tiba, lapisan cahaya keemasan berangsur-angsur mereda, dan kemudian kekosongan muncul tepat di depan Xiao Yan. Ketika Xiao Yan melihat pemandangan ini, dia ragu sejenak, lalu langsung melangkah ke kota langit ini. Ketika dia memasuki kota langit, Xiao Yan dapat dengan jelas merasakan nafas kehidupan yang kuat mengalir ke arah Xiao Yan, yang sangat nyaman. Bahkan Xiao Yan merasa bahwa jika dia bisa berkultivasi di sini, itu akan berdampak besar pada kekuatannya sendiri. Efek besar. Kota langit tidak semegah yang dibayangkan, tetapi ada suasana hikmat yang memancar. Setelah memasuki kota langit, kekuatan jiwa Xiao Yan tidak dibatasi. Ada pilar batu di kota langit ini, dan di atas pilar batu ada nafas api surgawi dan air surgawi. Xiao Yan sangat peka terhadap nafas Tianhuo dan Tiansui. Xiao Yan dapat dengan jelas merasakan bahwa ini hanyalah api kecil, karena Tianhuo dan Tiansui yang asli tidak ada di sini. Tentu saja, kecuali angka-angka itu. Sudah ada beberapa sosok di istana itu, dan ada aura kuat yang memancar dari mereka. 3 orang yang ditemui Xiao Yan di awal semuanya ada di antara mereka, dan tentu saja Simu Yu juga ada di antara mereka. Xiao Yan ragu-ragu sejenak dan berhenti ragu-ragu, dan berjalan menuju aula utama selangkah demi selangkah. Ketika dia datang ke sini, Xiao Yan tahu betul bahwa kali ini mungkin sangat berbahaya. Saat Xiao Yan berjalan ke Xiao Yan, sosok itu secara bertahap menjadi lebih jelas. Saat memasuki aula besar ini, pandangan Xiao Yan berangsur-angsur menjadi lebih jelas. 3 sosok juga muncul dalam penglihatan Xiao Yan.
Saat ini, Si Muyu masih mengenakan kemeja putih, dan seluruh tubuhnya tertahan, sudah ada secangkir teh di tangannya, dan ada semburan panas, aroma teh. Di kedua sisi Si Muyu, ada sosok yang duduk di sana, dan mereka berdua hanya duduk di kursi mereka sendiri. Ketika Xiao Yan memasuki aula, mereka berdua menatap langsung ke tubuh Xiao Yan. Perlahan-lahan menarik pandangannya. Tapi di kedalaman mata mereka, masih ada kejutan bahwa Xiao Yan berani datang ke sini sendirian. Saya tidak tahu apakah Xiao Yan benar-benar memiliki kekuatan besar, atau lari mati dalam kesombongan dan ketidaktahuan. Ketika Xiao Yan masuk ke sini, Si Muyu juga secara bertahap berdiri dari posisinya, dan kemudian berkata kepada Xiao Yan, tampaknya Anda telah memperoleh banyak hal baik dari pohon Bodhi kuno, tetapi Anda seharusnya tidak berada di sini. Kemana datang? Dengan kekuatan Si Muyu, dia dapat dengan jelas merasakan perubahan pada Xiao Yan, tetapi meskipun Xiao Yan sangat kuat saat ini, bukanlah pilihan bijak bagi Xiao Yan untuk datang ke pengadilan penciptaan suci sendirian. Setelah Xiao Yan mendengar kata-kata Si Muyu, gelombang kekuatan jiwa secara bertahap terpancar dari tubuh Xiao Yan, dan segala sesuatu di sekitarnya juga memasuki persepsi Xiao Yan, tetapi kekuatan jiwa Xiao Yan ketika melewati 3 orang, itu menghilang secara otomatis, dan tidak ada informasi yang berguna bisa terdeteksi sama sekali. Namun, Xiao Yan tidak terkejut dengan hasil ini, seseorang dengan kekuatan besar dapat sepenuhnya memblokir deteksi kekuatan jiwa orang lain. Xiao Yan melirik Si Muyu, lalu merentangkan tangannya dan berkata, aku awalnya berencana untuk datang dan menyelidiki secara diam-diam, tapi kekuatanmu memang melebihi harapanku. Saat ini, Si Muyu sedang berdiri tidak jauh dari Xiao Yan, seluruh tubuhnya seperti lautan dalam, tidak ada cara untuk mendeteksi seluruh fotonya. Setidaknya menurut informasi Xiao Yan, Si Muyu memiliki kekuatan untuk membunuh dewa perang, dan kekuatannya pasti tidak akan rendah. Ketika kata-kata Xiao Yan jatuh, Si Muyu menggerakkan bibirnya, dan diam-diam datang ke pengadilan suci penciptaan untuk menyelidiki. Xiao Yan tidak mungkin sebodoh itu, dan ada semua pejuang yang kuat di pengadilan suci penciptaan hari ini. Tuhan menjaga, pada dasarnya tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk melakukan ini. Adapun tujuan sebenarnya Xiao Yan, Si Muyu bisa menebak sampai batas tertentu. Jadi, apakah menurutmu kamu telah mendeteksi sesuatu sekarang? Ketika Xiao Yan mendengar kata-kata Si Muyu, dia tidak bisa menahan diri untuk menunjukkan sedikit kewaspadaan di wajahnya, meskipun kata-kata Si Muyu sangat tenang, ada paksaan yang kuat memancar keluar. Xiao Yan memandang Si Muyu, ragu-ragu sejenak, dan berkata langsung kepada Si Muyu, api langit dan air langit yang kamu ambil tidak ada di tubuhmu, dan mereka tidak lagi berada di kota langit ini. Ketika kata-kata Xiao Yan jatuh, Si Muyu tidak menyangkalnya, dan mengangguk langsung, menatap Xiao Yan dengan sepasang mata dengan antisipasi. Jika kamu tidak salah menebak, Tian Huo dan Tian Sui lainnya harus sama dengan 2 orang yang duduk di sana. Ketika Xiao Yan mengatakan kalimat ini, matanya secara bertahap melirik dari 2 orang lainnya, dan kemudian berkata, mereka juga harus memiliki kesempatan untuk menjadi dewa perang. Alasan mengapa Xiao Yan datang ke pengadilan suci ciptaan sendirian dalam bahaya hanyalah satu tujuan, dan itu adalah untuk mengetahui kartu hall sebenarnya dari pengadilan suci penciptaan dari pengadilan suci penciptaan. Hari ini, para dewa perang dari negara adidaya telah melancarkan kudeta di pengadilan suci penciptaan meskipun tidak ada pengumuman yang jelas untuk melepaskan diri dari kendali pengadilan suci penciptaan, Si Muyu tidak akan menjelaskan perubahan tersebut. Namun, keputusan yang dibuat oleh para dewa petarung sama sekali tidak menggerakkan Si Muyu, yang berarti bahwa Si Muyu memiliki kartu truf untuk melawan semua dewa petarung. Terlepas dari semua api surgawi dan air surgawi di kartu lubang ini, Xiao Yan tidak bisa memikirkan hal lain. Namun, satu-satunya hal yang mengejutkan Xiao Yan adalah bahwa di aula utama pengadilan suci penciptaan, Xiao Yan tidak merasakan embusan api surgawi dan air surgawi, oleh karena itu, Xiao Yan tidak punya pilihan selain bertanya pada Si Muyu sendiri. Dan setelah Si Muyu mendengar kata-kata Xiao Yan, dia tidak bisa menahan senyum sedikit di wajahnya dan berkata, hebat, kamu bisa menebak sejauh ini. Tapi, jadi bagaimana jika kamu menebak sejauh ini, kamu tidak bisa berhenti itu sama sekali. Si Muyu tidak menjawab Xiao Yan secara langsung, tetapi arti dari kata-katanya sudah sangat jelas. Dan Xiao Yan mengerutkan kening, jika ini benar-benar terjadi, maka keuntungan mereka akan hilang. Tidak, masih ada perbedaan. Bahkan jika kamu benar-benar memiliki cara untuk membuat mereka menjadi dewa perang, setidaknya satu hal yang pasti, yaitu mereka belum menjadi dewa perang, jadi kita punya kesempatan. Pada saat ini, Xiao Yan juga secara bertahap memahami bahwa meskipun Si Muyu memiliki cara untuk membuat semua Tian Huo dan Tian Sui memasuki level dewa pertempuran, setidaknya tidak sekarang. Jika tidak, ketika para dewa pertempuran berencana untuk melancarkan kudeta, Si Muyu akan mengambil tindakan secara langsung alih-alih menunda waktu sampai nanti. Dalam 10 hari, tidak ada cara bagi orang lain untuk melakukan apapun, tetapi Si Muyu berbeda.
Ketika Xiao Yan menebak adegan ini, Si Muyu juga sedikit gelisah, meskipun dia sudah memiliki pendapat yang tinggi tentang Xiao Yan, dia tidak pernah berpikir bahwa Xiao Yan dapat menebak begitu banyak hal dalam waktu singkat. Namun, ini tidak membuatnya terlalu khawatir, bagaimanapun juga, pengadilan penciptaan suci sekarang adalah wilayahnya, dan Xiao Yan hanya perlu berada di sini, jadi itu berada di bawah kendalinya. Setelah Si Muyu melihat Xiao Yan, dia menyesap teh dan berkata, "Sekarang aku memiliki pemahaman yang samar tentang mengapa kamu berani datang ke pengadilan suci penciptaan sendirian, tetapi kamu masih mengabaikan satu hal." Ketika Xiao Yan mendengar kata-kata Si Muyu, dia tidak bisa menahan diri untuk menunjukkan sedikit kewaspadaan di wajahnya. Ketika kamu datang ke pengadilan suci penciptaan, tidak peduli berapa banyak berita yang kamu dapatkan, jika kamu tidak bisa mengeluarkannya sendiri, itu tidak berguna. Meskipun kata-kata Si Muyu sangat jelas, sudah ada paksaan besar yang secara bertahap memancar dari tubuh Si Muyu. Sepotong ruang di sini telah lama berada di bawah kendali Si Muyu, dan Xiao Yan tidak memiliki cara untuk menyampaikan berita di sini. Dari sudut pandang Si Muyu, mungkin Xiao Yan saat ini hanya memiliki berita ini. Masuk ke bubuk. Merasakan paksaan dari Si Muyu, Xiao Yan mau tidak mau merasa sedikit lebih gugup, ini harus menjadi konfrontasi nyata pertama antara dia dan Si Muyu. Seluruh aula juga menjadi sunyi saat ini, dan Xiao Yan merasa bahwa secara bertahap menjadi sulit untuk bernapas karena tekanan yang datang. Orang di depannya bahkan lebih sulit untuk dihadapi daripada yang dibayangkan Xiao Yan, tetapi pada saat ini, Xiao Yan juga sangat jelas bahwa sejak dia ditemukan oleh pengadilan suci penciptaan, dia tidak punya jalan keluar. Namun, Xiao Yan telah belajar banyak dari pohon bodi kuno, dan kali ini, dia juga bisa menguji prestasinya. Tentu saja, konfrontasi dengan Si Muyu kali ini juga dapat memberi Xiao Yan pemahaman tertentu tentang kekuatan Si Muyu, dan dia siap untuk pertempuran berikutnya. Si Muyu memandang Xiao Yan yang tidak jauh, lalu melambaikan tangannya secara langsung, dan tiba-tiba nyala api gelap muncul langsung dari tangannya. Saat nyala api ini muncul, seluruh ruang secara bertahap menjadi semakin panas. Api mengipasi, memancarkan aura pembunuh. Xiao Yan adalah manipulator api yang berpengalaman, dan dia sangat peka terhadap hembusan api, jadi ketika nyala api ini baru saja muncul, Xiao Yan sudah merasakan tekanan yang sangat besar. Pada saat ini, ketika nyala api ini muncul, kedua sosok yang duduk di kedua sisi secara bertahap mengalihkan pandangan mereka ke sini, tetapi mereka berdua tidak dapat menahan diri untuk sedikit lebih terkejut saat melihat nyala api ini. Tanpa diduga, Si Muyu sama sekali tidak memberi Xiao Yan kesempatan, dan menggunakan nyala api ini untuk pertama kalinya. Saat nyala api ini muncul di tangan Si Muyu melambaikan jarinya secara langsung, dan di bawah kendali Si Muyu, nyala api langsung berubah menjadi jaring api dan terbang ke arah Xiao Yan. Saat jaring itu mendekati Xiao Yan juga bisa dengan jelas merasakan kengerian api hitam pekat itu. Sedikit saja nyala api akan membakar tubuhmu terus-menerus sampai tubuhmu terbakar sampai mati. Abu. Xiao Yan melihat jaring api hitam yang terbang langsung ke arahnya, dan nyala api secara bertahap muncul di tangan Xiao Yan, dan di bawah kendali kekuatan jiwa Xiao Yan, nyala api itu juga secara bertahap menjalin pola harmoni dengan kebiasaannya, tirai, jaring api itu juga langsung menuju jaring api hitam. Kedua jaring api itu bertabrakan langsung di kehampaan. Nyala api di tangan Xiao Yan adalah nyala api dari Guild Alchemist, meskipun nyala api ini tidak kalah dengan api langit apapun, itu harus dianggap sebagai api buatan manusia, tetapi tidak kalah dengan kekuatan api langit. Di bawah kendali Xiao Yan, kekuatan nyala api ini juga telah dimainkan sepenuhnya. Namun, ketika nyala api ini mendekati nyala api hitam pekat Si Muyu, nyala api dan Gat ditelan hampir seketika, dan kemudian bergabung menjadi nyala api hitam pekat. Setelah melahap api Xiao Yan, jaring api hitam yang ditenun oleh Si Muyu juga menjadi lebih menyeramkan saat ini, dan terlihat semakin aneh. Nyala api semacam ini sebenarnya bisa melahap nyala api orang lain dan memperkuat dirinya sendiri. Ketika Xiao Yan menonton adegan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Awalnya, saya pikir saya bisa melemahkan kekuatan nyala api ini, tetapi saya tidak berharap untuk benar-benar memperkuat kekuatan nyala api Si Muyu. Dan di saat yang singkat ini, jaring api hitam itu langsung menyelimuti tubuh Xiao Yan. Jaring raksasa yang diselimuti api hitam itu langsung jatuh ke arah Xiao Yan. Ketika jaring api ini datang tidak jauh dari Xiao Yan juga secara bertahap menghilangkan kemampuan api ini. Tidak diragukan lagi bahwa nyala api yang dikuasai oleh Si Muyu memiliki kekuatan penghancur yang sangat mengerikan, dan jika terkontaminasi sedikit saja, akan sangat merepotkan. Oleh karena itu, Xiao Yan juga memadatkan semangat juangnya saat ini, dan mendirikan lapisan penghalang semangat juang di depannya, dan Xiao Yan juga mengelak saat ini, dan seluruh orang secara bertahap mundur puluhan meter, menjauh dari pertempuran. Jaring api ini terlalu jauh. Pada saat ini, King Guo juga perlahan mengalihkan pandangannya ke sisi Xiao Yan,
tetapi dia tidak menyangka bahwa kemampuan beradaptasi Xiaoyan cukup baik. Dia awalnya berpikir bahwa saat nyala api Xiaoyan ditelan, Xiaoyan He seharusnya mundur, tapi dia tidak berharap Xiaoyan bereaksi begitu cepat, dan merespons dengan cepat. Penampilan Xiaoyan memang sangat bagus, tetapi King Guo tidak berpikir bahwa Xiaoyan memiliki kemampuan untuk pergi dari sini tanpa cedera karena ini. Lagi pula, nyala api di tangan Si Muyu tidak sesederhana mampu menelan api. Nyala api ini dapat melahap dan mengasimilasi, menyerap semua yang berdiri di depannya, dan memperkuat dirinya sendiri. Ketika api itu bertabrakan dengan penghalang ki pertempuran Xiaoyan, penghalang ki pertempuran itu tiba-tiba hancur sedikit demi sedikit seolah retakan muncul seperti jaring laba-laba. Dan setelah menelan penghalang dendam Xiaoyan, jaring api besar itu juga mengejar Xiaoyan saat ini. Tidak ada gunanya, kamu hanyalah seekor ikan di jaring ini, tidak peduli seberapa keras kamu melempar, kemampuanmu hanya untuk membuat jaring ini lebih kuat. Si Muyu mengatakan kalimat ini setelah itu, dengan sedikit lambaian pergelangan tangannya, raksasa itu jaring juga terbang langsung menuju Xiaoyan. Tetapi ketika Xiaoyan berencana untuk terus mundur, dia menemukan bahwa di belakangnya sebenarnya ada penghalang pertahanan yang diatur oleh Si Muyu yang menutupi seluruh pengadilan suci penciptaan. Setelah melahap dendam Xiaoyan, api ini memang lebih kuat dari sebelumnya. Sungguh rumit, segala macam benda di tubuhku adalah pelengkap dari nyala api ini benar-benar hal yang sangat menyusahkan. Xiaoyan melihat jaring api yang mengejarnya, dan mau tidak mau merasa sedikit lebih serius di wajahnya. Dan saat Xiaoyan mengelak, matanya berangsur-angsur menyapu ke sini, dan akhirnya mata Xiaoyan berangsur-angsur tertuju pada dua orang di belakang Si Muyu. Meskipun mereka berdua sedang duduk di sana saat ini, aura mereka telah ditekan, tetapi Xiaoyan tahu betul bahwa mereka mungkin menjadi titik terobosannya. Untuk Xiaoyan, Si Muyu mungkin sangat ingin membunuh, tetapi untuk bangsanya sendiri, Xiaoyan tidak percaya bahwa Si Muyu akan membunuh. Tentu saja, ini juga pertaruhan untuk Xiaoyan. Jika Xiaoyan berhasil, dia mungkin benar-benar dapat pergi dari sini dengan lancar. Namun, jika Xiaoyan gagal, dia akan menghadapi tiga dewa petarung super yang kuat dikepung. Cari kekayaan dan kekayaan. Kemampuan Si Muyu, Xiaoyan, baru saja mengintip ke puncak gunung es, dan tujuan Xiaoyan saat ini hanya untuk keluar dari sini, jadi cara ini mungkin yang paling cocok. Memikirkan hal ini, Xiaoyan juga terbang langsung menuju King Guo King Cheng, dan saat ini, jaring api Si Muyu juga dengan cepat mengejarnya. PS, saya tidak sengaja menemukan bahwa blokade tiba-tiba dibuka. Untuk mencegah kecelakaan, Anda dapat memperhatikan Weibo dan mengikuti akun resmi, Bin serba bisa sipil dan militer, untuk menonton konten terbaru. Bahkan dalam pesona Si Muyu, kecepatan Xiaoyan sangat cepat. Dalam sekejap, tubuh Xiaoyan muncul di belakang King Guo, dan jaring api hitam besar Si Muyu juga menyelimuti tubuh King Guo saat ini. Adegan ini muncul sangat tiba-tiba, bahkan Si Muyu tidak menyangka Xiaoyan akan menggunakan metode seperti itu untuk menghindari pertempuran saat ini, tetapi Si Muyu juga berhenti saat ini, dan api hitam yang memadatkan juang juga tinggal tidak jauh dari King Guo di kali ini. Pada saat ini, Si Muyu juga sedikit kesal, tapi bagaimanapun, Si Muyu tidak sengaja melukai dua orang di depannya karena Xiaoyan. Dan pada saat ini, senyum tipis perlahan muncul di wajah Xiaoyan, sepertinya tebakannya benar, serangan Si Muyu ditujukan padanya. Ketika orang lain muncul di depan Xiaoyan, Si Muyu tidak akan bertindak tergesa-gesa. Pada saat ini, King Guo melihat jaring api hitam tidak jauh darinya, dan tidak bisa menahan perasaan sedikit tidak senang di wajahnya. Api hitam ini memiliki kemampuan melahap yang sangat kuat, bahkan jika itu adalah perasaannya yang kuat ancaman. Namun, segera wajah King Guo tidak dapat menahan diri untuk menunjukkan sedikit godaan, dan kemudian dia mengangkat tangannya yang ramping saat ini, melambaikannya dengan ringan, dan tiba-tiba sebuah lubang hitam muncul di depannya, dan nyala api juga ada di tempat ini. Waktu hilang. Ketika Xiaoyan menonton adegan ini, dia tidak bisa menahan keterkejutannya, dia telah bersentuhan dengan api ini, jadi dia secara alami mengetahui kekuatan api ini, tetapi dia tidak menyangka bahwa wanita di depannya dapat menyingkirkannya dari jaring api ini dengan sangat mudah. Namun, ketika Si Muyu melihat pemandangan ini saat ini, dia tidak dapat menahan perasaan sedikit lebih tidak puas, dan kemudian mengucapkan suara yang agak acuh tak acuh saat ini. Apa artinya ini? Setelah mendengar kata-kata Si Muyu, King Guo merentangkan tangannya dan berkata, api ini membuatku kesal. Ketika kalimat ini jatuh, Si Muyu tidak bisa menahan perasaan sedikit lebih tidak puas, tetapi setelah mengerucutkan bibirnya, dia berkata langsung dengan sedikit dingin, kamu harus jelas tentang situasimu saat ini dan posisimu sendiri. Dan ketika kata-kata Si Muyu jatuh, King Guo juga perlahan berdiri dari posisinya, dan rambutnya yang panjang dan hitam pekat berangsur-angsur rontok, dengan sosok menawan yang cocok dengan pipinya yang cantik, seluruh orang juga terlihat luar biasa cantik.
Setelah King Guo memelototi Si Muyu, dia secara bertahap mengalihkan pandangannya ke Xiao Yan, dan kemudian beberapa kata bercanda terdengar saat ini. Setelah bertahun-tahun, kamu bukan orang pertama yang berani menggunakanku sebagai tameng, tapi yang sebelumnya tidak berakhir dengan baik. Meski sudah ada senyum tipis di pipi King Guo, namun di balik senyuman ini ada rasa ketidakpuasan. Cantik, glamor, dan kuat. Ini adalah kesan pertama Xiao Yan terhadap wanita ini, mampu dengan mudah mengalahkan serangan Si Muyu sudah cukup untuk menunjukkan kekuatan wanita ini. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam dan perlahan-lahan menjadi tenang. Serangan yang telah dia persiapkan hampir selesai. Dia tidak akan sebodoh itu menghadapi 3 penguasa pengadilan suci penciptaan sendirian. Seiring dengan serangan yang luar biasa, suhu di aula ini juga turun dengan cepat. Pada saat ini, Si Muyu secara bertahap menghela nafas lega ketika melihat pemandangan ini, meskipun dia sangat tidak puas dengan perlawanan King Guo terhadap serangannya, dia juga tahu karakter wanita di depannya, terutama di depannya, bahwa dia juga bersiap untuk berpartisipasi dalam pertempuran ini. Si Muyu secara bertahap menghilangkan ketidakpuasannya terhadap wanita ini. Tentu saja, bahkan Si Muyu sedikit terkejut, tetapi dia tidak menyangka orang ini akan mematahkan tipuannya dengan begitu mudah. Ketika King Guo menyerang, wanita di seberang King Guo tidak bisa membantu tetapi memiliki kilatan keterkejutan di matanya, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia, yang selalu sangat acuh tak acuh, akan mengambil inisiatif untuk membuat serangan, bergerak saat ini. Namun, meski dia ingin mengalahkan orang ini, itu tidak akan mudah. Tiba-tiba, wajah King Cheng menunjukkan sedikit keterkejutan. Sebab, beberapa sosok sudah muncul dalam persepsinya. Dan ketika Xiao Yan menyerang negara, aura yang kuat meletus dari tubuhnya, dan kemudian Xiao Yan juga langsung menekan lapisan pesona yang diatur oleh Si Muyu. Jika Anda ingin pergi dari sini, jelas perlu untuk memecahkan lapisan pesona yang diselimuti Si Muyu. Dan ketika Xiao Yan bergerak, King Guo, yang berada di depan Xiao Yan, juga bergerak saat ini, perlahan-lahan mengulurkan tangan kanannya, dan kemudian badai yang sangat dingin berkumpul tepat di sampingnya, dan udara dingin yang menggigit langsung bergerak ke arahnya. Xiao Yan bergegas mendekat. Dimanapun es lewat, seluruh ruang benar-benar membeku saat ini. Udara dingin mengamuk, tetapi tepat ketika udara dingin ini akan datang ke Xiao Yan, penghalang yang diselimuti Si Muyu di sini secara bertahap menghilang seperti es dan salju. Seluruh pesona benar-benar menghilang pada saat udara dingin mengamuk. Dan pada saat pesona menghilang, tubuh Xiao Yan juga pergi langsung dari tempat aslinya, dan dengan King Guo sebagai pusatnya, lapisan es sudah menutupi sekitar 100 meter. Bagaimana ini mungkin? Ketika Si Muyu melihat pemandangan ini, dia tidak bisa menahan sedikit keterkejutannya. Pesona ini dibuat olehnya sendiri, dan kekuatan pesona sepenuhnya berada di bawah kendalinya, tetapi dia tidak mengharapkannya, sangat rentan. Jika pesona Si Muyu tidak dikalahkan oleh Xiao Yan pada saat itu, udara dingin yang luar biasa sudah cukup untuk membekukan tubuh Xiao Yan, dan Xiao Yan pada saat itu hanyalah ikan di atas talenan. Namun, ada masalah dengan pesona Si Muyu, tapi dikalahkan dalam satu pukulan. Namun, Si Muyu sangat kuat baik dalam kekuatan maupun kekuatan jiwa, jadi dia sudah mengerti alasan saat penghalang itu dikalahkan. Hanya saja Si Muyu tidak menyangka orang-orang ini berani muncul di sini saat ini. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa dia tidak akan berani melakukan apapun kepada orang-orang ini sebelum waktunya tiba? Meskipun kekuatan Xiao Yan cukup kuat, sama sekali tidak ada cara untuk dengan mudah menghancurkan pesona Si Muyu, tetapi itu berbeda dari kerjasama internal dan eksternal dari para pejuang yang kuat dari tingkat dewa pertempuran. Satu demi satu sosok muncul di bidang penglihatan Si Muyu, dan mereka jelas banyak dewa petarung di antara negara adidaya. Para dewa petarung berkumpul di sini, dengan cara yang mengesankan. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan sudah dukung Mimin di Saweria, link di deskripsi. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.